Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Selly Mariam di blog saya yang bernama Selly Mariam 1406. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kelompok sosial. Yang pertama, apa pengertian kelompok sosial? Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki hubungan timbal balik, serta mempunyai tujuan dan kesadaran sebagai satu kesatuan. Menurut Suerjono Suekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan menurut Robert Merton, kelompok sosial adalah kelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Jadi inti dari kelompok sosial adalah adanya interaksi, kesadaran bersama, dan tujuan yang sama. Yang kedua, bagaimana ciri kelompok sosial? Ciri-ciri kelompok sosial itu yang pertama terdiri dari 2 orang atau lebih, adanya interaksi sosial antar anggota, memiliki tujuan bersama, memiliki struktur atau pembagian peran, adanya norma atau aturan, memiliki rasa kebersamaan atau sense of belonging. Contoh kelompok belajar, organisasi sekolah, dan tim olahraga. Yang ketiga, bagaimana jenis-jenis kelompok sosial? Jenis-jenis kelompok sosial itu berdasarkan hubungan antar anggota. Kelompok primer, kelompok dengan hubungan erat dan bersifat pribadi, contoh keluarga, sahabat dekat. B. Kelompok sekunder, hubungan tidak terlalu dekat dan lebih formal, contoh organisasi sekolah dan perusahaan. B. Berdasarkan keanggotaan. A. In-group, kelompok yang merasa kami, contohnya anggota OSIS merasa satu tim. B. Out-group, kelompok yang dianggap mereka. C. Berdasarkan struktur. A. Kelompok formal, memiliki aturan dan struktur jelas, contohnya organisasi perusahaan. B. Kelompok informal, terbentuk secara alami tanpa aturan tertulis, contoh kelompok bermain. Yang keempat, bagaimana fungsi kelompok sosial? 4 fungsi kelompok sosial. Kelompok sosial memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Sebagai sarana sosialisasi, tempat individu belajar norma dan nilai. 2. Bentuk kepribadian individu, lingkungan kelompok mengaruhi karakter seseorang. Yang ketiga, memberi dukungan dan perlindungan, anggota saling membantu. Yang keempat, mencapai tujuan bersama, tujuan lebih mudah dicapai secara bersama-sama. Yang kelima, sebagai alat kontrol sosial, mengawasi perilaku anggota agar sesuai norma. Oke, bagus ya, seperti itu Mbak Selly ya. Oke, nah sekarang ini yang perlu direvisi ya Mbak Selly ya. Ini masih ada penulisannya yang salah ya. Seperti di poin yang ketiga. Nah di sini bagaimana jenis-jenis 3 kelompok sosial ya, soal kan. Penulisan kalimatnya yang salah ya. Nanti diedit lagi ya. Oke, terus juga nah di sini ada kalau berdasarkan kelompok sosial berdasarkan ikatannya mana nih? Ada patembayan sama paguyuban. Belum ada ya, nanti tolong ditambahin ya. Tadi seperti Mbak Eva ya. Nah, oke, Om Bom ingin bertanya nih, kira-kira pengertian kelompok sosial kalau berdasarkan sisi strukturnya, ada kelompok formal sama kelompok informal. Apa nih kira-kira yang membedakannya, Mbak Selly? Yang kalau misalnya kelompok yang formal itu memiliki aturan dan struktur. Kalau yang informal itu tidak memiliki aturan. Oke, contohnya seperti apa? Seperti kalau formal seperti
berusaha. Kalau informal seperti kelompok yang bermain. Oke. Itu apa itu maksudnya kelompok bermain itu seperti apa, Mbak Sherly? Seperti bermain Om. Ya bermain itu maksudnya bola. gimana? Seperti sepak bola. Kelompok sepak bola. Yakin itu kelompok bermain. Nah, kalau misalkan gini, kalau dulu itu ada namanya ini apa namanya sekolah taman kanak-kanak ya. Sebelum taman kanak-kanak tuh ada apa sekolah apa namanya Mbak Eva? Mbak Sherly. Maaf. PAUD Om. Ya PAUD. Nah seperti itu ya kan. Kelompok bermain seperti itu. Nah, oke. Terus di sini bisa tolong satu lagi Mbak Sherly jelaskan mengenai kelompok sosial berdasarkan sarana sosialisasi itu seperti apa, Mbak Sherly? Itu cara sosialisasi Om. Ya. Di sini Mbak Eva lagi. Mbak Sherly menjelaskan mengenai fungsi kelompok sosial sebagai sarana sosialisasi. Nah, bisa tolong jelaskan? Jadi Om, kalau sarana sosialisasi itu seperti belajarnya itu Gimana? ya sebagai seperti tempat individu belajar norma dan nilai Om. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Seperti ini Om, seperti belajar ini Om, seperti apa nih? Fungsi kelompok sosial sebagai sarana sosialisasi, sebagai tempat individu belajar norma dan nilai. Nah, kira-kira seperti apa di sana? Kalau misalkan di Jabal Nur, ada nggak nih ibaratnya sholat berjamaah, Mbak Sherly? Kalau misalkan tidak mengikuti sholat berjamaah, apakah ada sanksinya nggak gitu? Bakal Om. Nah, seperti itu. Kira-kira ada contoh lainnya nggak di pesantren Jabal Nur itu contohnya seperti apa? Kalau seperti enggak setoran Al-Quran Om, hafalan Al-Quran. Oh, oke. Tidak store hafalan Al-Quran, akibatnya apa kira-kira kalau nggak store? Nggak setor itu lari Om. Gimana? Disuruh apa? Disuruh lari. Oh, disuruh lari ya. Lari di mana? Yang di masjid itu, muter-muter masjid. Oh, muter-muter masjid. Oke. Oke, cukup Mbak Sherly. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mbak Sherly? Iya ada Om. Nggak ada? Oke, kalau yakin nggak ada? Iya Om. Oke, Om.